أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Baik, perhatikan isi kandungan dari surat Al-Hajj ayat 37 ini sangat penting hubungannya dengan pelaksanaan ibadah kurban di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik. Arti dari ayat tersebut kurang lebih sebagai berikut. Wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap petunjuknya kepada kalian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk tafsirnya, saya mencoba mengambil referensi Tafsirul Qur'anil Azim yang ditulis oleh seorang ulama ahli tafsir dan ahli tarikh atau sejarah yang terkenal, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya. Bukan Ibnu Hajar. Kalau itu ahli hadis dan ahli fiqih. Ya, kalau ini ahli hadis, ahli tafsir, ahli tarikh juga, ya. Al-Imam Abul Fida Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Yang menarik diantaranya bahwa Imam Ibn Katsir ini adalah salah seorang dari sekian banyak muridnya seorang ulama besar,
Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau adalah ulama yang luas ilmunya, yang teguh pendiriannya. Sampai-sampai beliau mendapat tuhmah dan fitnah, mendapat tuduhan yang tidak benar dan fitnah bahwa beliau itu berakidah sesat. Nah, ya, terutama Imam Ibnu Taimiyah ini selalu dibesar-besarkan tuduhan sesatnya itu bahwa beliau berakidah mujassimah, bahwa beliau berakidah Allah itu berjisim, Allah itu menempati arsy, Allah itu turun ke bumi atau ke dunia seperti makhluk. Padahal itu sudah dibantah oleh beliau bahwa akidah itu tidak benar kalau dituduhkan kepada beliau. Adapun beliau mengartikan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, secara letterlek bahasanya bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, itu bermakna Allah menguasai arsy. Bahwa kemaha kuasaan dan kemaha segalanya Allah itu berada di atas arsy. Tentu arsy berada di atas seluruh makhluk. Artinya Allah bersemayam di atas arsy itu Allah menguasai arsy dan seluruh yang ada di dalamnya atau di bawahnya. Ya, yakni Allah menguasai makhluk. Jadi sekali lagi saya sangat membela ya, kepada Imam Ibnu Taimiyah. Beliau sampai rela masuk penjara 7 kali. Ya, dengan berpindah-pindah lokasi. Gara-gara teguh pendiriannya. Tetapi beliau di dalam penjaranya malah happy, malah enjoy. Beliau bersyukur. Banyak beliau itu menulis kitab, menjadi seorang musannif yang produktif di dalam penjaranya itu. Ya, sampai beliau berkata, sijni khalwati wa siyahati wa taghribi siyahati. Ya. Sijni khalwati, penjaraku adalah penyepianku, khalwatku. Jadi beliau malah bersyukur, dijauhkan dari keluarganya, dijauhkan dari anak istrinya, dari saudaranya, tetangganya, dari masyarakat sekitar. Malah beliau mensyukuri, karena dengan demikian beliau bisa khalwat, bisa fokus, bisa antusias untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa ada gangguan. Ya, malah khalwatnya dijaga. Ya, namanya dipenjarakan dijaga. Nah, wa taghribi, dan pengasinganku, kata beliau, siyahati, adalah hiburanku. Jadi beliau diasingkan ya ke Baghdad, dari Baghdad kemana lagi diasingkan, ke beberapa daerah itu berpindah-pindah penjaranya. Nah, beliau nikmati bahwa itu adalah sebagai hiburan, sebagai itu piknik saja ya. Nah, anggap saja beliau itu turis katanya, dengan berpindah-pindah penjara di beberapa tempat itu. Masya Allah ya. Seorang murid beliau yang setia pun ikut di dalam penjara beliau, selalu khidmat kepada beliau, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itulah murid setianya. Beliau pun ulama besar, Masya Allah. Banyak sekali kitab-kitabnya yang barakah dan manfaat hingga saat ini. Jadi, kalau dikatakan Imam Ibnu Taimiyah itu sesat, saya membela. Itu tidak benar. Beliau layak untuk disebut Syekhul Islam pada saat itu, guru besar Islam. Karena beliau pun, saya punya kitabnya. Kebetulan saya punya teman dulu itu mukim di Mekah. Nah, beliau menghadiahkan saya kitab Imam Ibnu Taimiyah, Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah 20 jilid. Ternyata tentang tawasul di sana ada. Ternyata tentang wafak, menulis beberapa kalimat untuk tawasul kepada Allah sebagai perantara atau sebagai asbab dari beberapa hal yang
mau diajukan kepada Allah. Itu ada di sana, ya. Bahkan beliau dengan jelas dalam kitabnya Majmu'atul Fatawi itu, beliau memuji para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahkan para mutasawwifun, bahkan para ahli sufi, termasuk para ahli thariqah, diantaranya Sultan Aulia, Ghathul A'zam, Qutbur Rabbani, Qutbul Alamin, Sayyiduna Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, Qaddasa sirah. Beliau, ya, dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah itu menyanjung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, mengakui keilmuannya yang dalam Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ibadahnya yang istiqomah. Kemudian sampai-sampai beliau mengatakan bahwa layak Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjadi al-ustadzul a'zam, ustadz, seorang guru yang diagungkan, ya, seorang guru agung, seorang guru besar pada waktunya itu, karena memang berdekatan antara kurun atau masa hidupnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Ibnu Taimiyah, dengan Ibnu Katsir tadi muridnya itu, ya, bahkan dengan Ibnul Jauziyah juga itu berdekatan, ya, selisihnya tidak begitu jauh lah. Jadi jelas bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu mengetahui benar bagaimana sepak terjang dari Syekh Abdul Qadir Jailani dengan thariqah qadiriyahnya dan ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama thariqah lainnya yang waktu itu ada di Baghdad dan di daerah-daerah atau kota-kota yang lainnya. Jadi tidak ada Imam Ibnu Taimiyah itu menjelekkan kepada thariqah, kepada tasawuf, menjelekkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada itu. Itu fitnah itu. Bahkan beliau menyanjung dan mengakui. Dan memotivasi kepada umat waktu itu untuk mau gabung dengan majelis-majelis ulama tasawuf, ulama thariqah itu. Ya. Bahkan yang menarik, ini fakta, bukan hoax. Ketika Imam Ibnu Taimiyah wafat, walaupun beliau wafatnya di penjara, baru bebas itu setelah wafat. Tapi Masya Allah, ribuan, bahkan mungkin jutaan umat Islam waktu itu bertakziah, menghantarkan jenazahnya. Ya, ada tertulis dalam sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang muridnya waktu itu. Bahkan sampai-sampai ketika Imam Ibnu Taimiyah wafat, itu banyak sekali umat Islam yang bertakziah, para ulama, kalangan umara juga, para petinggi atau para pejabat saat itu, dan tokoh masyarakat, berikut masyarakat umum, itu sampai berjubel, berdesakan di tempat tinggalnya Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan ada di antaranya yang ketika jenazah Imam Ibnu Taimiyah dimandikan, itu airnya itu dikumpulkan oleh mereka, Masya Allah. Ada yang sampai berebut air yang dipakai memandikan jenazah Ibnu Taimiyah. Dengan tujuan apa? Mereka katakan, aku bertabaruk. Aku meminta berkah Allah. Awas, bukan berkah orang. Aku meminta berkah Allah melalui beliau. Jadi melalui, tetap semua minta kepada Allah. Sampai seperti itu. Jadi saya sangat sedih dan sangat prihatin, ya. Otomatis tentunya saya tidak sependapat dan menentang keras kepada siapapun yang menyesatkan Imam Ibnu Taimiyah. Ya, kepada orang yang selalu mencela dan mencaci maki, menjelekkan Imam Ibnu Taimiyah, walaupun memang ada kelompok-kelompok hingga saat ini yang mereka berakidah kurang baik atau kurang tepat, ya, secara dogmolnya bisa dikatakan sesat, mereka menisbatkannya kepada Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan mereka mengakui sebagai penerus jejak Imam Ibnu Taimiyah dengan akidah mujassimahnya. Itu salah itu. Itu salah. Itu kharat itu. Itu fitnah. Itu berat nanti di hadapan Allah tanggung jawabnya. Saya yakin Imam Ibnu Taimiyah adalah akidahnya lurus, akidahnya benar. Beliau adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dalam fikih beliau bermadhab kepada Imam Hambali. Ya, siapa bilang Ibnu Taimiyah tidak bermadhab? Beliau bermadhab.
kepada Imam Hambali. Seperti halnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani yang tadinya bermazhab Imam Syafi'i itu berpindah kepada mazhab Imam Hambali. Karena memang waktu itu yang paling dominan di Baghdad itu adalah pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Nah ya, jadi sekali lagi Imam Ibnu Taimiyah insyaallah husnul khatimah. Insyaallah beliau ulama dunia akhirat. Ya. Karena ketika wafat ya, beliau dikuburkannya di mana? Tahu tidak? Sesuai amanat beliau. Nah, ini fakta. Apa amanatnya ketika menjelang wafat? Beliau amanat. Tolong aku kuburkan, jasadku kuburkan di pemakaman Sufiyah, di pemakaman ulama tasawuf yang ada di Suriah, di Damaskus waktu itu. Dan sampai saat ini benar. Imam Ibnu Taimiyah itu makamnya itu di pemakaman ulama tasawuf, ulama sufi, ulama thariqah, ahli zikir. Ya, seperti halnya beberapa ashab beliau dan murid beliau. Kuburan Imam Ibnu Taimiyah itu biasa saja. Ada temboknya, ada batu nisannya. Nah, yang mereka bid'ahkan, yang mereka anggap itu sesat, yang mereka anggap itu harus diberantas, ya, diberangus. Sedangkan mereka mengatakan itu, mengklaimnya dinisbatkan kepada Syekhul Islam, Imam Ibnu Taimiyah. Sedangkan makam Imam Ibnu Taimiyah sendiri, makam Imam Ibnu Taimiyah sendiri itu dihormati, ditandai dengan adanya batu nisan yang di sana ada kaligrafinya, ada kata-kata apalah ya. Kemudian bangunan makbarohnya itu di tembok secara sederhana sedemikian rupa, dan itu tidak berlebihan. Masalah tembok untuk kuburan itu dalam fikih dibahas secara luas. Ya, itu haram kuburan di tembok itu kalau tanahnya satu tanah wakaf milik orang lain. Ya, kedua apabila di tembok kuburan itu berlebihan. Ya, sehingga memakan lahan yang terlalu luas, yang terlalu lebar. Umpamanya lahannya cukup untuk 5 orang, dia jadikan sendiri. Nah, itu berlebihan. Karena itu mencuri. Paham? Mencuri itu. Karena itu seyogianya untuk jenazah orang lain dia pakai seenaknya, gitu kan? Nah, itu logis kan? Logis kalau seperti itu, tanahnya wakaf, kemudian di temboknya berlebihan, kayak mau bangun rumah. Nah, itu baru haram. Saya sepakat, dan fikih Ahlussunnah wal Jamaah pun, mazhab Imam Syafi'i yang kita pegang pun sepakat ya. Tapi kalau kuburannya di tempat yang khusus, pribadi, keluarga, kemudian di temboknya tidak berlebihan, tidak terlalu luas, kemudian tidak direkayasa kuburannya sedemikian rupa, dibikin seperti apa. Nah, itu baru minimal makruh ya, maksimalnya haram. Nah, kalau tidak begitu itu boleh-boleh saja. Hanya sekedar untuk tanda. Paham? Ya. Dan itu kembali kepada adat juga kan. Kalau di Saudi memang adatnya tidak ada kuburan yang ditembok untuk saat ini. Untuk saat ini. Kadang-kadang batu nisan pun tidak ada. Ya, karena dengan berbagai pertimbangan. Ya. Nah, silahkan. Nah, kalau di kita adatnya memang selalu ada tanda. Ya. Yang penting jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai atau tidak menyenangi dan tidak mencintai mereka yang berlebihan. Yang berlebihan itu dalam segala apapun tidak boleh. Termasuk dalam berstatement. Termasuk dalam berpendapat. Tidak boleh berlebihan. Ya. Apalagi kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu persis. Insya Allah saya menyampaikan tentang pembelaan saya kepada Imam Ibnu Taimiyah itu sesuai dengan sudah saya buka kitab-kitab tarikh semua. Sudah saya buka kitab-kitab sejarah manaqib para ulama semua, termasuk kitab-kitab beliau. Itulah hasilnya saya temukan. Dan faktanya ya tadi, beliau wasiat
kalau mati kuburkan jasadku di pemakaman sufiyah, para ulama tasawuf, ahli thariqah, ahli zikir. Nah, berarti itu bukti bahwa beliau pro kepada mereka, bahwa beliau mencintai mereka. Betul nggak? Ya, nah, bahwa beliau itu simpati kepada mereka, bukan antipati. Kalau beliau antipati, benci kepada tasawuf dan thariqah, mungkin beliau wasiatnya paradoksa dengan yang tadi. Mungkin beliau akan minta, kuburkan saya jauh-jauh dari orang-orang sesat itu, para tasawufun, para ahli thariqah. Jangan saya dekatkan dengan mereka. Mungkin begitu konsekuensi logisnya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, tapi malah beliau minta dikuburkan di sana. Ini luar biasa. Jadi distorsi sejarah itu tolong dihentikan. Pada sahabat-sahabat, teman-teman semua para pemirsa yang sampai saat ini terbawa arus yang enggak lurus tentang sejarah atau biografi dari Imam Ibnu Taimiyah. Ya, tolong yang menisbatkan paham-paham sesat yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, tolong hentikan. Karena pasti beliau nanti akan mendakwa kalian nanti di akhirat. Beliau akan berhadapan dengan kalian semua di hadapan Allah SWT. Dan yang sudah kadung menisbatkan pendapat-pendapat yang nyelenehnya, yang tidak benarnya kepada beliau, apalagi sampai berani mengatakan atau mengakui Anda itu murid penerus faham akidah Imam Ibnu Taimiyah, yang jelas-jelas itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tolong kalian bertobat saja, bertobat, karena itu berbahaya untuk kalian. Mohon maaf, mau diterima apa yang saya sampaikan, mau tidak itu terserah kalian. Tetapi saya sangat cinta ulama, siapapun itu. Saya sangat ingin bersama-sama para ulama nanti di akhirat di bawah panjinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sekali lagi membela Imam Ibnu Taimiyah karena saya punya referensinya. Kitab-kitab beliau saya punya banyak. Bahkan ada kitab khusus Al-Kalimut Thayyib, yaitu kitab khusus doa-doa. Coba, banyak kalian yang membid'ahkan doa-doa, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang yang non logik, yang tidak logik, yang di luar nalar, ya, di luar nalar kalian bid'ahkan, kalian sesatkan. Saya punya kitabnya Al-Kalimut Thayyib, ya, khusus buku tulisan Imam Ibnu Taimiyah tentang doa-doa dan zikir-zikir. Masih kurang, ya. Ada juga saya punya kitabnya tentang para wali itu. Imam Ibnu Taimiyah menulis Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Jadi di sana dikupas tuntas oleh Imam Ibnu Taimiyah tentang perbedaan wali-wali Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan wali-walinya setan. Karena saat ini banyak kalian yang berani mengeluarkan kata-kata wali setan, wali wali segala macam karena kebencian kalian dengan amalan-amalan kita di sini. Ingat, Indonesia ini kaya dengan seni budaya dan adat. Itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Para ulama justru berhasil mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam di dataran Nusantara Republik Indonesia ini justru dengan secara persuasif, pendekatan seni dan budaya serta adat. Tidak melalui ekspansi yang sifatnya perang, tidak melalui kontak fisik dan kontak senjata, sehingga tidak ada pertumpahan darah dalam dakwah Islamiyahnya para wali songo khususnya dan para ulama di Nusantara Republik Indonesia ini. Nah, itu patut untuk kita ikuti. Jadi jangan sampai tarkul adat adawat itu terjadi, jangan sampai. Ada kaidah tarkul adat adawat. Jadi meninggalkan adat kebiasaan itu
apalagi menentangnya, apalagi memberangusnya, apalagi memvonisnya adat itu sesat, adat ini sesat, bid'ah, khurafat, kafir, neraka. Wah, apalagi kalau sampai mengatakan seperti itu, maka akan menimbulkan adawat, permusuhan. Permusuhan ini diharamkan. Lah, kalau ada adat, kalau ada seni dalam budaya kita diwarnai dengan agama, akhirnya menjadi media untuk zikir, untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Berapa banyak mereka yang tadinya jauh dari agama menjadi dekat karena seni? Berapa banyak, ya? Berapa banyak mereka yang tadinya tidak mengenal Islam menjadi mengenal, ya, bahkan bersyahadat masuk Islam, mendapat hidayah Allah melalui pendekatan seni dan budaya, ya. Nah, jadi garis bawahi definisi tadi, bukan definisi, kaidah, maaf. Ini saking semangatnya saya ngomong nih. Saking semangatnya saya membela ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tarkul adat adawat. Kalau meninggalkan adat dengan cara yang tidak baik, yang tidak toleran, yang tidak elegan, yang ya kampungan lah, caranya itu mencibir, caranya itu dengan frontal dan menimbulkan kekerasan, ya, menyinggung orang lain, ya, menimbulkan konflik dan permusuhan. Nah, justru itu haram. Justru itu haram. Ya. Kalian jargonnya kayak benar saja membela sunnah, membela Al-Quran, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalian menimbulkan permusuhan. Kalian menimbulkan perpecahan di antara umat Islam dengan umat-umat yang lainnya. Justru itu haram. Justru itu haram. Jadi kalau tujuan baik harus dengan cara yang baik agar hasilnya juga baik. Kalau tujuan baik caranya tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Walaupun saya menyampaikannya ini tidak sengaja dengan judul yang khusus tentang pembelaan saya kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Semoga nanti di akhirat kita dikumpulkan Allah beserta beliau dan beserta seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bersama seluruh para ulama ahli thariqah, khususnya thariqah yang kita pegang yaitu Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Di sana ada Sultan Aulia, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Imam Muhammad Bauda Naqsabandi dan ulama-ulama lainnya, ya. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Insyaallah untuk pembacaan tafsir Ibnu Katsirnya terkait surat Al-Hajj ayat 37 tadi pada kesempatan dan waktu yang akan datang. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat jasmani rohani, dan selalu dalam perlindungan serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Liridaillahi ta'ala wa li maqasidina ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadha hadiyatun khususan ila ruhil marhum Syekhul Islam Syekh. Allah yaqullahu marhamuhum wa yunidul wa yanfa'una bihim wa bi'alama asman wa nafa'na bihim wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna